Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Di vlog singkat kali ini, saya ingin mencoba menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai pertanyaan yang sudah pernah banyak banget hadir di beberapa akun media sosial TMC Blog, seperti kayak di Twitter, yaitu tentang Yamaha Automated Manual Transmission atau YAMT yang baru aja dirilis oleh Yamaha di salah satu big bike mereka, yaitu Yamaha MT-09. Nah, pertanyaan tuh lebih kayak ini tuh sistem automatic tapi dia manual gitu ya, yang dihadirkan oleh Yamaha tuh kayak apa sebenarnya. Nah, untuk itu saya coba untuk menghadirkan beberapa video atau beberapa gambar-gambar still yang di provide oleh Yamaha untuk bisa menjelaskan kira-kira ini tuh kayak apa gitu ya. Nah, yang pertama ini kalau kita lihat adalah gambar dari produknya sendiri, yaitu Yamaha MT-09. Nah, secara umum Yamaha MT-09 yang dihadirkan di sini itu nggak jauh-jauh beda ya bila dibandingkan dengan Yamaha MT-09 yang standar. Tapi ini adalah Yamaha MT-09 YAMT. Mesinnya sama, CP3 3 silinder cross plan crankshaft. Sama persis detail dari headlamp, suspensi depan, suspensi belakang, jok, ban, rem, pedal disc, cakram, kaliper gitu ya, semua sama. Bahkan spesifikasi dari mesin itu berapa power yang dihasilkan, berapa torsi yang dihasilkan, pada dasarnya sama gitu ya. Namun ada beberapa detail yang bisa kita lihat itu agak memang sedikit aneh gitu ya. Yang penting ini gambar terutama kita bisa lihat dari sisi sebelah ini ya teman-teman, sebelah kiri gitu, dimana kalau kita lihat di di footstep kalau teman-teman sekalian bilang footstep sebelah kiri itu nggak ada tuas pindah giginya. Jadi memang ini tuh motor ini nggak ada tuas shifternya atau pindah gigi. Jadi memang benar-benar nggak ada sama sekali. Motor ini tidak menggunakan jadi motor ini tetap motor manual, tapi shifting untuk perpindahan giginya tidak dilakukan di kaki lagi. Nah, jadi Yamaha benar-benar mencopot atau menghilangkan tuas shifter yang hadir di di footpack sebelah kiri. Jadi teman-teman sekalian bisa lihat ini nggak ada sama sekali ya. Ini asli sama sekali nggak ada di footpack kiri gitu ya. Nah, terus abis itu mereka itu benar-benar nggak ada juga yang namanya tuas kopling. Jadi kalau teman-teman sekalian lihat di handlebar sebelah kiri itu nggak ada koplingnya. Jadi ini kayak mirip-mirip motor matic. Jadi sebenarnya emang nggak ada tuas koplingnya dan nggak ada tuas pindah gigi atau shifternya. Ini benar-benar kayak matic bener. Tapi ini manual. Nah, kalau maksudnya gini, kalau misalkan matic teman-teman sekalian matic yang ada itu kan biasanya menggunakan sistem transmisi CVT ya, CVT. Nah, motor ini tetap menggunakan transmisi manual. Jadi ada kayak gearbox di dalam mesinnya, ada kayak gigi-gigi kayak gitu ya, gigi untuk perpindahan tapi di dalam mesinnya. Namun sistem pengoperasianalan gitu. Jadi sistem untuk mengoperasikan sistem transmisinya lah yang matic. Jadi tidak menggunakan tuas kopling maupun tuas perpindahan gigi atau shifter. Nah, itu tapi gimana nih maksudnya nih? Nih ada beberapa foto-foto berikutnya. Jadi secara umum nih foto kedua. Teman-teman sekalian bisa lihat juga di sini mesinnya CP3 persis sama, nih ada tulisannya CP3 atau cross plan crankshaft 3 silinder cross plan crankshaft. Nggak ada tuas perpindahan giginya, sama sasisnya juga sama, delta box gitu. Dan kalau kita lihat nih pada saat ada rider naik di atas MT-09 YAMT itu benar kelihatan. Jadi di tangan kirinya itu benar-benar di depannya nggak ada tuas kopling. Terus habis itu di kaki kirinya, di boot sebelah kirinya itu nggak ada tuas shifternya. Dan Yamaha bilang bahwa ini tuh perpindahan giginya nanti ditaruh di tangan. Nanti kita akan jelaskan juga. Dan mereka bilang bahwa koneksi antara otak dengan tangan itu lebih cepat bila dibandingkan dengan otak dengan kaki. Ya logis sih, karena jarak antara otak dengan tangan memang jauh lebih dekat daripada otak dengan kaki gitu ya. Dan mereka bilang dengan sistem shifting kayak begini, transmisi ini bisa membuat
riders itu jauh lebih konsentrasi bila membawa motor ini misalkan di windy road, di pegunungan, berlika-liku dan segala macam. Oke. Nah, di situ. Dan ini kayak apa sih sebenarnya? Nah, salah satu yang juga ditambahkan di sini adalah dia udah pakai yang namanya keyless. Jadi MT-09 sebelumnya itu belum pakai keyless, dan di MT-09 itu ada keyless. Jadi ini teman-teman sekalian ada knob, terus habis itu ada FOB dan segala macam, sama lah seperti kayak teman-teman sekalian misalkan contohnya di NMAX gitu ya yang udah keyless. Dan nah, yang juga cukup menarik di shifter sebelah kanan itu ada tuas nih teman-teman sekalian, di bagian depan itu ada AT/MT. Nah, ini itu untuk memindahkan mode dari automatic transmission atau AT menjadi manual transmission. Tapi manual yang di sini tetap tidak menggunakan kopling. Ya, jadi manualnya pindah-pindah gigi tapi nggak pakai kopling gitu. Kayak bebek lah, kayak bebek kan pindah-pindah gigi nggak pakai kopling. Cuman bebek itu pindah shifternya masih pakai kaki. Di sini sama sekali nggak pakai kaki. Nah, kan makin kepo. Kira-kira gimana tuh maksudnya ya? Panel-panelnya di sini nggak terlalu banyak berbeda. Lalu, nah ini dia di handlebar panel tombol-tombol atau panel saklar sebelah kiri ya benernya. Di bagian bawah nih teman-teman sekalian ada kayak 2 knob tambahan. Di bagian depan ada tulisannya plus, dan di bagian belakang knob kecil banget itu minus itu tulisannya. Nah, inilah untuk perpindahan gigi. Plus itu untuk naik gigi, minus itu untuk nurunin gigi gitu. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman sekalian mau naikin gigi tapi harus dipencet dulu modenya ya, balik lagi ke foto sebelumnya. Modenya itu yang MT manual. Nah, kalau yang MT itu perpindahan giginya itu kita yang nentuin mau naik 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau turun gitu ya. Sementara kalau yang AT nanti perpindahan giginya benar-benar berlangsung smooth, otomatis. Jadi mirip kayak mobil-mobil Matic. Jadi kalau mobil-mobil Matic yang zaman dulu yang belum pakai CVT itu kan sebenarnya ada perpindahan gigi, tapi dia perpindahan giginya itu terjadi secara otomatis. Nah, lanjut lagi. Ini cara dia pengoperasiannya kira-kira kayak gini. Ada tangan di sebelah kiri, terus ada plus, ada minus kayak gitu. Dan telunjuk itu dipakai buat naikin gigi, sementara jempol untuk nurunin gigi kayak gitu. Lalu nih, ini ada mode namanya D drive, D+. Nah, D+ ini lebih ke manual transmission yang pakai tombol-tombol tadi, tapi dia lebih sporty. Dia bisa mempertahankan RPM jauh lebih tinggi, dan ini biasanya kalau misalkan touring udah di gunung terus udah sendirian bisa kenceng. Nah, ini pakai D+ kayak gitu. Nah, ini dia sistemnya ya. Kita bisa lihat di sini ada 2 motor yang kayak bentuknya kayak motor starter ya. Kayak motor starter, dan 2 motor tambahan ini digunakan saat yang ada yang untuk kayak bekerja seperti kayak tuas kopling, dan ada salah satu yang bekerja seperti kayak tuas shifter. Nah, kayak gitu. Jadi semuanya ini dilakukan oleh 2 motor ini. Tapi sebenarnya gearboxnya sama. Gearboxnya tetap menggunakan satu gearbox. Jadi nggak kayak Honda yang pakai DCT dual transmission itu, atau menggunakan 2 gearbox. Ini tetap menggunakan 1 gearbox, terus gigi-giginya juga sama, gearboxnya sama gitu. Semuanya sama, cuman dia pengoperasionalan dari tuas kopling itu menggunakan motor listrik. Ada motor kayak biasa, motor kayak motor starter, dan untuk yang kopling perpindahan shiftingnya atau giginya juga dilakukan menggunakan ini kalau yang teman-teman sekalian menggunakan motor starter. Nih ya, ini yang di sebelah kiri atas itu untuk kopling, yang motor yang kedua itu digunakan untuk perpindahan gigi. Ya, itu ke arah ke bawah, kalau ini ke arah sini. Ini beberapa foto-foto lainnya, ini foto dari angle sebelah agak sedikit bawah, teman-teman sekalian lihat di sini ya. Ini sisi jadi motor untuk shifting untuk ngopling itu ditaruh di kiri, sementara motor untuk shifter itu ditaruh di kanan gitu ya. Ini sistemnya kayak gini, dan ini nih di dalam yang hitam-hitam ini di sini ada kayak per. Jadi kayak kalau kita, jadi mirip seperti kayak tangan kita ngopling gitu. Kayak ngopling dia pakai motor, terus ada kayak pernya, jadi dibuat feel-nya itu sama seperti kayak kita ngopling gitu ya. Cuman ini yang mikir tentu adalah ECU khususnya gitu ya, atau elektronik khususnya. Jadi pada dasarnya prosesnya sama seperti kayak manusia
melakukan atau riding menggunakan motor manual biasa. Cuman nah ini contohnya nih ya. Ini adalah tuas untuk koplingnya. Ini ada kayak pair sehingga feel pada saat dia narik kopling, kita narik kopling biasa itu sama. Jadi kita kan narik kopling kan nggak kayak yang kaku banget kan. Jadi kayak ada yang lendutan-lendutan itu, dan itu diwakilkan oleh kayak ada pair kecil di sini. Nah, kayak gitu loh teman-teman sekalian. Nah, ini adalah motor, terus habis itu ada tuas, ada rod untuk ngopling gitu. Nah, jadi yang ini nih ya, sebelah kiri gitu. Ini menarik. Kalau ini dilanjutkan nanti ada foto yang nah ini dia nih fotonya nih. Rod atau batang ke arah kopling, dan ini tugasnya untuk ya sama seperti kopling di motor manual biasa teman-teman sekalian, ngelepas atau ngencengin dari kopling. Pada saat kita tarik kan kopling itu kan megar gitu ya, sehingga dia tuh kayak nggak dapat kopling, jadi kayak loss kayak gitu. Nah ini sementara kalau yang ini untuk minda-minda gigi. Nah minda-minda gigi ini 1, 2, 3 bisa kita lakukan secara manual, atau kalau di setting dia secara otomatis, dia tuh komputer khusus untuk transmisi dari AMT ini akan bisa bisa mikir sendiri dia itu mau pindah 1, pindah 2, pindah 3 tergantung dengan sensor-sensor yang lain. Terutama kayak misalkan sensornya tadi ini udah 1 sehingga dia dipindahin ke 2, atau misalkan RPM-nya lagi kecil sehingga dia harus nurunin gigi. Itu komputernya atau ECU khusus untuk transmisinya langsung berpikir juga untuk bisa menurunkan dari transmisinya. Jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Nah, untuk YAMT. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat sih pada dasarnya dia itu transmisinya ya sama seperti motor transmisi biasa Yamaha MT-09 biasa, namun sistem pengoperasian kopling dan juga perpindahan giginya dilakukan menggunakan elektronik, menggunakan 2 motor stepper ya terpisah dan ini tuh bisa bekerja independen. Jadi kalau misalkan kita kasih modenya yang AT, automatic transmission, ini dua motornya ini bekerja. Sementara kalau kita yang MT, yang koplingnya doang yang bekerja. Sementara kalau yang motor stepper untuk perpindahan giginya dimatiin, diganti sama tangan kita yang sebelah kiri. Nah, jadi itu dia teman-teman sekalian, Yamaha MT-09. Jadi ya pada dasarnya tidak banyak menambah bobot sih. Jadi bobotnya itu lebih karena penambahan mungkin ECU khusus transmisi, terus habis itu ada motor stepper atau motor listrik untuk ngerakin 2 itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian penjelasan mengenai Yamaha MT-09 YAMT, Yamaha automated apa tuh? Manual YAMT transmission. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.